Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda sekalian. Pagi ya. Bagaimana keadaannya? Alhamdulillah. Mohon kiranya sebelum kegiatan kita mulai, periksa mejanya, rapikan mejanya. Kemudian kalau masih ada sampah di bawah meja silakan dipungut dan silakan dibuang ke dalam tong sampah. Ya Ananda? Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, Bapak absen kelas 92 Adinda Resta, Amelia Rahmadia, Asila Ufaira, Asifa Humaira, Akura Kasih, Azifa. Baiklah Nanda, ada beberapa orang antara teman kita yang tidak hadir. Nah, mudah-mudahan kita doakan cepat sembuh ya. Nah, kemudian Anda ketua kelas silakan dipandu temannya untuk membaca doa. Silakan silakan dibimbing. Tempat duduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil Islam. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah membimbing temannya untuk membaca doa. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa tadi ilmu yang Ananda dapatkan nantinya bisa berfaedah ataupun bermanfaat. Baiklah Ananda, adapun capaian pembelajaran kita Al-Quran hadis, yaitunya peserta didik mampu memahami dan menganalisis hadis tentang menuntut ilmu. Kemudian adapun tujuan pembelajaran kita, satu, meyakini pentingnya ilmu. Yang kedua, membaca hadis tentang menuntut ilmu. Yang ketiga adalah menganalisis hadis terkait menuntut ilmu. Anda sekalian, adapun profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia serta bernalar kritis. Selanjutnya, profil pelajar rahmatan lil alamin yang ingin dicapai adalah ta'addub atau beradab dan juga qudwah, bisa menjadi tauladan. Lanjut Ananda, masih semangat? Silakan tepuk semangat dulu, di tempat duduk saja, tepuk semangat. 1, 2, 3. Semangat, Allahu Akbar. Masih semangat? Masih. Silakan berdiri. Kita nyanyikan lagu sorak-sorak bergembira. Ayo silakan, semangat ya. 1, 2, 3. Yo. Ya, terima kasih Ananda, silakan duduk kembali. Baiklah Ananda sekalian, pada minggu kemarin kita sudah berbicara masalah hukum bacaan mat. Nah, apa artinya mat Ananda? Panjang. Dan hari ini Ananda itu berkaitan dengan ilmu. Ananda, coba sebutkan apa yang akan terjadi kalau seandainya kita tidak punya ilmu? Ya, apa? Aura? Orang yang tidak punya ilmu tidak punya masa depan. Ada lagi? Bagaimana keadaannya kalau seandainya manusia tidak punya ilmu? Tidak akan dapat mengetahui apa yang ada di dunia. Ada lagi Ananda? Tidak mengetahui, tidak mengerti apa, iya, dan banyak lagi yang lain. Ilmu Ananda itulah yang membedakan kita dengan hewan.
yang membedakan kita dengan hewan. Nah, itu dia. Nah, Nanda, ini dia. Pokok bahasan kita adalah tentang ilmu. Pentingnya akan ilmu. Bisa Anda perhatikan, ilmu adalah cahaya bagi kehidupan. Tidak sempurna keimanan seseorang tanpa ilmu. Demikian juga akan amal. Amal Anda akan sia-sia kalau seandainya kita beramal itu tanpa ilmu. Maka dia akan bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu pengetahuan adalah kunci menuju keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian Anda, di sini juga disampaikan, karena pada dasarnya ilmu menunjukkan jalan menuju kebenaran dan meninggalkan kebodohan. Demikian pentingnya ilmu bagi kehidupan manusia. Mencari ilmu merupakan ibadah, berarti menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Anda di sini bisa Anda lihat hadis tentang pentingnya menuntut ilmu. Ini adalah hadis dari Ibnu Majah. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Apa artinya sifat? Silakan dibaca artinya. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim, tidak hanya laki-laki dan perempuan pun juga, anak-anak pun juga. Makanya menuntut ilmu wajib. Kemudian Anda, menuntut ilmu turun sebagai wahyu pertama. Apa wahyu pertama yang turun? Surat apa? Al-Alaq ayat 1 sampai. Siapa yang berani baca? 1 sampai 5. Apa bunyinya? Al-Alaq 1 sampai 5. Ayo, siapa? Ya, Nurul lagi. Silakan dibaca. Ya, terima kasih. Ayat 1 sampai 5. Di sana apa artinya? Iqra, baca. Berarti ilmu yang pertama kali turun adalah perintah untuk membaca. Makanya itu dia Ananda, wahyu pertama. Allah SWT telah membekali manusia dengan fitrah atau potensi dalam dirinya agar bisa belajar dan memiliki beragam ilmu dan keterampilan sehingga dapat mengemban amanah sebagai khalifah di muka bumi, sebagai pemimpin pengatur, sehingga dapat mengemban amanah sebagai khalifah di muka bumi, sebagai pemimpin pengatur di muka bumi. Ini berarti bahwa belajar, membaca dan menulis adalah suatu keniscayaan bagi setiap muslim yang harus diperjuangkan dengan gigih, penuh pengorbanan agar mendapat pengetahuan dan keterampilan sebagai bekal hidup untuk meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kemudian Anda, ini hadis yang kedua. Ini dari Muslim. Siapa yang ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Artinya barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu atau pergi belajar, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Anak-anak sekalian, datang dari rumah kita masing-masing menuju sekolah kita ini, apakah masuk ke dalam hadis ini? Ya. Makanya Anda, kita yang sedang menuntut ilmu ini akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan kita menuju surga. Maka bersemangatlah dalam menuntut ilmu.
Lanjut. Hadis ini Ananda menjelaskan, menerangkan bahwa seseorang yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan. Allah akan mudahkan untuknya, mudahkan jalan menuju surga, terutama apabila mempelajari ilmu agama dengan ikhlas, benar, serta mengamalkan sesuai tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ananda, seseorang yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, maka malaikat pun akan mengembangkan sayap-sayapnya bagi orang yang menuntut ilmu. Menuntut ilmu membutuhkan motivasi, kesabaran, keuletan dan perjuangan yang tinggi untuk meraih mutiara dalam kehidupan, yaitu ilmu yang bermanfaat. Ananda sekalian, hal ini dapat dimaknai bahwa yang berjuang, seseorang yang berjuang keras untuk mencari ilmu akan dimudahkan jalannya meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini disampaikan oleh Imam Syafi'i. Man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi, man aradal dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kedua-duanya Anda ingin bahagia hidup di dunia, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang mengharapkan kebahagiaan di akhirat pun dengan ilmu. Dan barang siapapun yang mengharapkan kebahagiaan kedua-duanya, dunia dan akhirat, juga dengan ilmu. Maka begitu pentingnya ilmu untuk kehidupan kita Anda sekalian. Dengan demikian, pentingnya ilmu bagi manusia, maka untuk meraih haruslah dilakukan dengan mengerahkan segenap jiwa raga, bahkan biaya, waktu, dan pengorbanan lainnya. Oleh karenanya, marilah selalu mempelajari ilmu dan berjuang pantang menyerah agar memperoleh ilmu yang bermanfaat untuk kebahagiaan dunia akhir. Ini dia Ananda. Utlubul ilma minal mahdi ila, apa artinya? Ilmu. Menuntut ilmu itu dari ayunan sampai liang lahat, berarti dari kecil sampai kita meninggal dunia, batasnya adalah meninggal dunia. Maka Ananda, itu motivasi untuk kita semua. Baik Ananda sekalian, ini tugas untuk Ananda yang sudah Pak sampaikan tadi. Materinya ini tugas. Yang pertama, tugas ini Ananda silakan kerjakan nanti di rumah, dan minggu depan akan Bapak terima tagihannya. Yang pertama, apa keutamaan orang yang senang menuntut ilmu, apa yang dia dapatkan. Yang kedua adalah terjemahkan penggalan yang disampaikan oleh Imam Syafi'i berikut ini, yaitunya waman aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kemudian sikap apa saja yang harus dimiliki oleh orang yang sudah memiliki ilmu. Tugas ini Ananda silakan dibuat di rumah, kemudian nanti akan Bapak terima minggu depan. Kemudian Ananda juga samping itu ada lagi LKPD yang Pak tugaskan kepada Ananda juga dikumpulkan minggu depan. Yaitunya ini jawabannya antara iya dengan tidak. Maksudnya seperti apa? Saya mengetahui pentingnya ilmu bagi manusia. Apakah Anda tahu atau belum? Maka ditulis di sana. Kalau iya silakan checklist iya, kalau tidak silakan checklist tidak. Begitu sampai seterusnya. Kemudian Ananda, kesimpulan pelajaran kita hari ini. Ayo siapa yang bisa menyimpulkan? Ya. Ayo Yanti, silakan disimpulkan. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia di muka bumi sebagai khalifah. Agar dapat melaksanakan misi tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran dan hadis sebagai panduan. Makanya selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu, menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi kita semua. Dan ingat Ananda, semakin bertambah ilmuku, semakin terasa kebodohanku. Makanya ilmu Ananda kalau diberi dia akan bertambah.
kalau harta kalau diberi akan berkurang, kalau ilmu kalau dibagi-bagi akan bertambah. Makanya ini motivasi untuk kita bersama agar kiranya selalu kita semangat menuntut ilmu. Jadi anak-anak, apakah senang belajar dengan Bapak? Senang. Alhamdulillah, mudah-mudahan ilmu yang Bapak sampaikan anak-anak bermanfaat bagi anak-anak masing-masing dan bisa nantinya dipraktekkan, diterapkan di lingkungan keluarga dan juga di lingkungan masyarakat. Sekian anak-anak. Kita cukupkan dengan mengucapkan doa ini. Silakan ketua kelas kembali memandu temannya membaca doa bersama-sama.